Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah PKLH. Hari ini kita pertemuan yang keempat. Minggu lalu sudah kita bahas bagaimana masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Hari ini kita bahas bagaimana solusi atau cakupan agenda 21 Indonesia terkait dengan kependudukan dan lingkungan hidup, ya. Ada 4 bagian yang kita nanti diskusikan atau bahas, yaitu bagian 1, 2, 3, dan 4. Kita bahas bagian 1 itu yaitu pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat itu meliputi berbagai aspek sosial, ya, ekonomi dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Antara lain ini salah satunya mengentaskan kemiskinan, ya, yang masih banyak, angkanya cukup tinggi di Indonesia. Yang kedua, perubahan pola produksi dan konsumsi. Ya, bagaimana dulu kita hanya sebagai ekspor bahan mentah, tidak sebagai produksi. Ya, jadi itu mengurangi nilai nilai jual, ya, terhadap barang dan jasa. Lalu mengelola dinamika kependudukan, ya, agar stagnan, yaitu tidak terlalu besar dan tidak kekurangan dalam tingkat natalitas atau kelahiran. Selanjutnya, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, yaitu dengan adanya program misalnya stunting itu harus harus dibahas bersama. Artinya tidak ada lagi bayi-bayi yang mengalami stunting atau kekurangan gizi. Lalu pengembangan perumahan dan pemukiman yang ramah lingkungan, itu juga salah satunya banyak program misalnya perumahan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah. Lalu sistem perdagangan global, ya, instrumen ekonomi serta neraca ekonomi dan lingkungan terpadu. Itu agenda bagian 1, pelayanan pada masyarakat. Yang bagian 2-nya yaitu pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah juga dibahas, berisi strategi perlindungan global yang ditimbulkan oleh limbah global dan nasional. Meliputi salah satunya perlindungan atmosfer, yaitu adanya mengurangi gas, ya, yang ada di udara, karbon dioksida atau pencemaran udara. Lalu pengelolaan bahan kimia beracun, ya, khususnya limbah yang dihasilkan dari industri ataupun medis, ya. Lalu pengelolaan limbah B3 berbahaya, beracun dan aktif, ya. Lalu pengelolaan limbah radioaktif dan pengelolaan limbah padat dan cair. Nah, juga ini harus diperhatikan mengenai pengelolaannya seperti apa. Lalu bagian 3 yaitu pengelolaan sumber daya lahan atau tanah, yang mencakup pengelolaan sumber daya lahan hutan, pertanian, dan air secara berkelanjutan, meliputi penataan guna sumber daya tanah, pengelolaan hutan, pengembangan pertanian dan pedesaan, dan pengelolaan sumber daya air. Nah, ini harus terintegrasi, ya. Bagaimana pengelolaan sumber daya lahan ini harus terintegrasi satu sama lainnya terhadap pengelolaan hutan, ya, yang artinya adanya program reboisasi atau penanaman kembali pertanian yang misalnya lebih bersifat modern dan pedesaan, dan pengelolaan sumber daya air, ya, yang tertata dan harus berkelanjutan. Dan bagian terakhir yaitu bagian 4 itu pengelolaan sumber daya alam, yaitu menguraikan strategi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, bioteknologi dan sumber daya pesisir dan laut, ya, meliputi konservasi. Nah, konservasi, ya, keanekaragaman itu penting karena untuk agar tidak terjadi spesies tertentu yang mengalami kepunahan. Lalu pengembangan bioteknologi, ya, di bidang pangan, ya, di bidang pertanian, di bidang peternakan, yaitu alternatif untuk solusi minimal untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Lalu pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Nah, ini penting juga, bagaimana pengelolaan laut ini harus berorientasi ekonomi kerakyatan. Artinya menumbuh kembangkan misalnya usaha-usaha dari hasil pesisir ataupun lautan yang ada di Indonesia. Ya, karena potensinya cukup besar atau melimpah dari kepulauan yang ada Sumatera, Jawa semua, ya, itu berpotensi untuk ekonomi yang lebih maju lagi. Nah, itu, ya, ini 4 agenda abad 21 Indonesia terkait tentang isu-isu lingkungan, ya. Pelayanan masyarakat, itu sosial, pengelolaan limbah, lalu pengelolaan sumber daya lahan, dan terakhir pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini harus dirumuskan. Nah, selanjutnya ada namanya pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan
atau singkatan dari PBBL, pembangunan berkelanjutan tapi berwawasan lingkungan. Nah, ini segitiganya seperti ini. Jadi apa itu PBBL? Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Jadi karena kebutuhan masyarakatnya meningkat ya, karena populasinya meningkat sehingga kebutuhan akan sandang pangan pun akan meningkat juga. Nah, tetapi tidak mengurangi kemampuan generasi mendatang. Jadi generasi mendatang itu tidak menjadi dampak ya atau negatif terhadap eksploitasi dari alam yang tidak ada proses perencanaan yang matang. Ya, itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang pertama konsepnya 3, yaitu konsep ekonomi, lingkungan hidup atau sumber daya alam, dan sosial budaya. Nah, ekonomi artinya ini bernilai pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, lalu ekoefisiensi dan stabilitas ekonomi. Ini. Yang berikutnya ada lingkungan hidup atau sumber daya alam, yaitu pengelolaannya, LH lingkungan hidup, lalu pelestarian, lalu pencegahan, pencemaran dan perusakan. Jadi di sini sudah jelas konsepnya. Jadi untuk adanya pertumbuhan ekonomi tapi harus dibarengi dengan adanya pengelolaan, pelestarian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup ataupun sumber daya alam. Jangan hanya berfokus kepada ekonomi saja, pertumbuhan ataupun pemerataan dan stabilitas. Nah, yang ketiga yang tadi itu sosial budaya. Artinya di mana ada suatu pembangunan itu apakah harus mengatasi permasalahan, yaitu mengentaskan kemiskinan, lalu pemberdayaan masyarakat, lalu peran serta masyarakat dan pembinaan kelembagaan. Nah, ini saling berintegrasi satu sama lain ya. Bagaimana dari segi sosial budaya pada masyarakatnya, yaitu harus mengentaskan kemiskinan pada suatu, misalnya nih ada suatu pembangunan berkelanjutan misalnya di daerah Garut misalnya ya. Nah, itu harus ketiga pilar inilah harus fokus gitu ya. Itu untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat harus dilibatkan dan pembinaan kelembagaan ya. Nah, itu lalu untuk lagi-lagi misalnya salah satunya pengelolaan dan pelestarian juga harus diperhatikan. Ini asas terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan ya, berwawasan lingkungan. Jadi sektor ini diperhatikan. Nah, baik, kita bahas asas-asas pengelolaan lingkungan hidup ya. Yang pertama ada namanya asas kesejahteraan sosial ya, yaitu untuk masyarakat atau penduduk. Yang kedua asas keuntungan ekonomi, dan yang ketiga asas kelestarian lingkungan. Nah, inilah yang harus dipegang teguh oleh semua sektor, pemerintahan, swasta ataupun yang lainnya. Ketiga sektor ini harus menjadi sumber utama atau sebagai fokus untuk ya, mohon maaf Bapak lagi radang tenggorokan ya, jadi nanti banyak batuk. Itu ya asas kesejahteraan sosial, keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya kita bahas sumber kaidah dasarnya, yaitu konservasi internasional. Itu sudah diatur di beberapa negara, lalu perundang-undangan nasional. Nah, ini contohnya misalnya reboisasi ya, bagaimana waduk irigasi itu kan tersentralisasi terkait dengan bidang pertanian ya. Lalu industri juga harus dilihat asas-asas terkait pelestarian lingkungannya. Nah, baik, kita bahas pentingnya pengelolaan lingkungan. Ya, ada 2, yaitu pembangunan dapat terlaksana dengan berkelanjutan. Yaitu ketiga aspek itu ya, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Lalu lingkungan dapat terus menyediakan sumber daya dan kondisi yang diperlukan oleh makhluk hidup. Artinya saling membutuhkan ya satu sama lainnya. Selanjutnya kita bahas bagaimana pembangunan berkelanjutan ini menurut beberapa pakar ya. Salah satunya Emil Salim ya. Pembangunan berkelanjutan yaitu suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan ya. Ini harus serasi dan integrasi. Ada berbagai menurut pendapat dari pakar, itu Ignaz Kleden. Pembangunan berkelanjutan adalah jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara beberapa tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya alam. Jadi harus terintegrasi.
Ini juga sama ya, Sofyan Effendi juga dia berpendapat bahwa pembangunan yang memanfaatkan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya, dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis ya, dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi harus berpikir lebih jauh bagaimana nanti generasi yang mendatang harus tidak menanggung dampak terhadap pembangunan yang sekarang. Jadi harus meninggalkan yang positif gitu ya. Seperti itu. Nah, gimana ciri-ciri pembangunan yang berkelanjutan? Yang pertama, salah satunya memberi kemungkinan kelangsungan hidup dengan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukung ya seperti itu. Lalu memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengolahan mampu menghasilkan secara lestari. Lalu memberi kesempatan sektor dan kegiatan lain untuk berkembang bersama-sama ya. Lalu meningkatkan dan melestarikan kemampuan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung kehidupan secara kontinu. Terakhir, menggunakan prosedur dan tata cara memperhatikan kelestarian. Seperti itu ya tata caranya. Nah, cakupan pembangunan berkelanjutan ini menurut kantor kependudukan dan lingkungan hidup yaitu menggiatkan kembali pertumbuhan ya di sektor sumber daya alam, lalu mengubah kualitas pertumbuhan, memenuhi kebutuhan dasar manusia, jumlah penduduk berkelanjutan, menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya seperti itu. Lalu berorientasi teknologi dan mengelola resiko, lalu menyatukan lingkungan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Lalu beberapa menggiatkan kembali pertumbuhan yaitu artinya pertumbuhan ekonomi kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Oleh itu salah satunya sektor sosial berarti ya yang ininya fokusnya. Lalu pendapatan kapita adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu negara. Ya, ini tingkat pendapatan per kapitanya. Nah, yaitu minimal 5% per tahun ya untuk negara maju, untuk negara berkembang 3-4%. Nah, penetapan tingkat pertumbuhan ekonomi agar jumlah penduduk yang hidup dalam tingkat kemiskinan absolut secara berangsur-angsur dapat diperkecil ya, dan kualitas lingkungan dapat ditingkatkan. Berikutnya mengubah kualitas pertumbuhan, artinya pertumbuhan berkualitas memerlukan tingkat kelestarian sumber daya alam, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ini juga ya pertumbuhan ekonomi perhatikan pelestarian sumber daya alam. Ini tinggal dibaca saja. Lalu pertumbuhan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang ketiga memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu biasa sandang, pangan, papan, air dan udara bersih serta sanitasi dan pelayanan kesehatan. Itu kebutuhan dasar hidup manusia. Lalu kebutuhan mendasar lainnya lapangan pekerjaan ya. Kebutuhan di atas diupayakan untuk menjaga pembangunan berkelanjutan. Lalu jumlah penduduk berkelanjutan juga harus dijaga, artinya stabil ya, sesuai dengan daya dukung dan lingkungannya. Lalu menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya, artinya menciptakan dan perluasan pemilihan mata pencarian rumah tangga miskin. Lalu pelindungan pendapatan petani ya, lalu nelayan dan pengumpul hasil hutan. Lalu kajian ilmiah terkait pengikisan tanah, sektor ikan, stok ikan dan hutan agar memanfaatkan pemanfaatan tidak melebihi laju regenerasi. Ya, jadi ada stoknya, artinya ada regenerasinya. Selanjutnya peningkatan produktivitas lahan dengan mengendalikan pupuk, anorganik, pestisida dan data air. Tadi harus mulai berangsur-angsur yaitu pengurangan terhadap kebutuhan pupuk kimia ya, harus kembali lagi ke pupuk yang alami. Lalu penelitian terhadap substitusi kayu bakar, peningkatan sumber daya ikan dan hasil hutan ya untuk memelihara aspek lingkungan. Lalu yang keenam namanya reorientasi teknologi dan pengolahan resiko. Nah, lalu menciptakan inovasi teknologi ya seperti konservasi teknologi, informasi dan bioteknologi di bidang pangan, pertanian dan peternakan misalnya, yaitu untuk meningkatkan hasil produk ya. Dari hasil penelitian, perancangan, pengembangan dan perluasan kemampuan. Lalu perubahan pengembangan teknologi yang memperhatikan faktor lingkungan. Nah, selanjutnya pengembangan teknologi penghasil barang-barang sosial dan tetap menjaga kualitas udara, air, tanah dan flora dan fauna.
Lalu diseminasi informasi, proses penciptakan teknologi alternatif, yaitu pengembangan teknologi tradisional, seleksi dan adaptasi teknologi impor. Jadi harus menciptakan teknologi sendiri ya, kita itu harus mandiri bidang teknologinya, pertaniannya, agrarinya dan semuanya. Lalu analisis kegagalan perancangan teknologi, lalu SOP, standar operasional prosedur untuk mencegah kecelakaan dan kegagalan serupa. Yang paling penting itu penyusunan mekanisme kelembagaan untuk menaksir besar dampak teknologi baru, yaitu AMDAL-nya, analisis dampak lingkungannya. Nah, yang ketujuh yaitu menyatukan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Ya, ini untuk masukan untuk sektor pemerintah. Yaitu dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan, lalu kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan harus dipersatukan sejak pertentuan kebijakan. Ya, tidak bisa misalnya lebih condong ke ekonomi saja atau ke lingkungan saja, karena itu harus sama-sama berintegrasi. Contoh misalnya kebijakan efisiensi penggunaan energi, dalam hal ini misalnya kepentingan ekologi, kepentingan ekonomi, ya, lalu harus selaras jika tidak ada kemungkinan usaha memaksimalkan keuntungan pribadi atau misalnya keuntungan kelompok. Lalu kebijakan pembangunan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Nah, ini ada beberapa indikator kependudukan ya terkait untuk kualitas manusianya, yaitu indikator kualitas manusia individu dan indikator kualitas penduduk yaitu sosial. Nah, indikator kualitas manusia itu meliputi dua ya, fisik dan non fisik. Fisiknya yaitu yaitu bobot ya atau ukuran tenaga dan daya tahan fisik, yaitu kesehatan ya atau fisik manusianya. Non fisik yaitu seperti kecerdasan, emosi dan budi dan iman ya, budi pekerti. Nah, lalu indikator kualitas penduduk. Nah, fisiknya yaitu angka kematian kasar, artinya sedikit ya, angka kematian bayi, juga harapan hidup lebih tinggi, angka kelahiran dan angka kesakitan. Non fisiknya yaitu produktivitas penduduk, meliputi disiplin secara sosial, taat terhadap aturan ya, tata tertib yang berlaku, lalu kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara yang lainnya, lalu solidaritas sosial. Nah, hal-hal berkaitan dengan kualitas penduduk ya meliputi kualitas masukannya yaitu mutu gizi, pendidikan, lingkungan ya baik fisik, biologi, sosial, ekonomi. Nah, kualitas outputnya yang dihasilkan nantinya kreativitas yang dihasilkan dari penduduk ya, yaitu produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemandirian atau identitas diri. Ini cakupannya berarti manusia yang unggul ya atau penduduk yang unggul. Dia gizinya bagus, pendidikannya bagus, lingkungan juga fisik, biologi, sosialnya mendukung, lalu menghasilkan produktivitas, disiplin, etos kerja dan kemandirian. Nah, ini lama ya, indikator kualitas lingkungan. Nah, mungkin sama saja, sekarang juga tidak berubah. Artinya kualitas air itu ada misalnya uji kadar oksigennya ya, kadar oksigen terlarut, kadar pH-nya seperti itu. Ini keterangannya. Lalu kualitas udara juga sama, bagaimana sulfur di udara, nitrogen di udara juga sama. Ini ada angkanya ya. Laju tutup hutan juga sama. Ini data dulu ya, hasil analisis kualitas lingkungan hidup pada tahun 2009 itu ternyata IKLH ya, indikator kualitas lingkungan hidup tidak berkorelasi dengan PDBR ini. Artinya tidak ada kontribusi atau tidak ada peningkatan secara kualitas ya. Lalu berkorelasi dengan negatif dengan kontribusi pertambahan dan industri pengolahan dalam PDRB itu ya. Seperti itu. Lalu dampak masalah kependudukan di Indonesia, mungkin sudah sering kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu ada namanya jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara daya dukung alam yang terbatas, mengakibatkan kesejahteraan penduduk belum mengembirakan atau belum dapat dikatakan sejahtera. Lalu pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan permasalahan sosial, ya, kurangnya lapangan kerja, lalu menyebabkan tingginya angka pengangguran, ya, mengakibatkan kemiskinan dan dampak yang besar yang lainnya, ya, yaitu penipuan, pencurian, ini lebih ke kriminalitas. Lalu pertumbuhan penduduk juga kesempitan memperoleh pendidikan, kesehatan dan fasilitas lain sulit untuk dijangkau. Meliputi ada lagi yaitu belum ekonomi produktif ya. Nah, persebaran penduduk tidak merata menimbulkan masalah sosial juga sama. Ini nanti tinggal dibaca saja di PowerPoint Bapak ya. Nah, lalu dampak masalah lingkungan di Indonesia. Yaitu salah satunya kerusakan daya dukung alam ya.
Ini juga jelas yang ada yang banyak ya. Lalu kerusakan daya dukung alam kelanjutan, faktornya itu internal maupun eksternal ya, sama saja. Lalu ada tekanan atas lingkungan ya. Tekanan atas lingkungan itu sistem biologis yang melampaui batas akan merusak daya dukung lingkungan. Selanjutnya tekanan atas lingkungan juga ya, habisnya lahan ya, pemberat dalam pertanian. Seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dibaca saja terkait tentang agenda 21 di Indonesia, dampak masalah lingkungan maupun kependudukan. Minggu depan sudah mulai presentasi kelompok 1 ya. Nanti silakan makalah dikumpulkan atau via email ke Bapak yang sudah selesai, nanti silakan. Untuk kelompok 1 berarti makalahnya juga sama, dikirim ke email Bapak dan juga PowerPoint yang akan tampil. Nanti untuk selanjutnya untuk mulai presentasi setiap mahasiswa itu H-2 itu harus udah selesai PowerPoint-nya. Ya nanti Bapak cek PowerPoint-nya, baca dulu apakah ada kelebihan atau kekurangan pokok pembahasannya. Ya itu H-2 biasanya misalnya kuliah itu tiap hari Jumat, berarti nanti Rabu itu kelompok yang akan tampil harus sudah kirim PowerPoint-nya ke WA Bapak saja Japri. Kalau untuk makalah silakan ke email Bapak. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti silakan bagi mahasiswa ada yang ingin tanyakan terkait pertemuan hari ini, silakan via WA grup saja ya. Nanti sebutkan nama lalu apa pertanyaannya, seperti itu. Boleh voice note ataupun diketik. Baik, gitu saja hari ini pertemuannya. Nanti Bapak akan share ya PPT-nya. Demikian hari ini perkuliahannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.